Materi yang pertama yaitu pengertian desain kurikulum. Desain pembelajaran merupakan disiplin tertua dalam studi teknologi pembelajaran. Desain ini dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan kondisi belajar. Definisi ini menekankan pada proses di samping kondisi belajar, sehingga ruang lingkupnya mencakup sumber belajar atau komponen sistem, lingkungan, dan berbagai aktivitas yang membentuk proses pembelajaran ini. Desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian, unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum ini dapat dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, dimensi horizontal, dan yang kedua, dimensi vertikal. Dimensi horizontal ini berkenan dengan penyusunan isi kurikulum. Susunan ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajarnya. Sedangkan dimensi vertikal yaitu menyangkut penyusunan sekuensi bahan berdasarkan urutan tingkat kesungkaran. Kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar terdiri dari 3 desain. Yang pertama yaitu subject design, kedua discipline design, dan yang ketiga broad field design. Bentuk desain ini termasuk dalam kategori desain yang paling tua dan terpopuler serta paling banyak digunakan. Subject Design Center berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan warisan kultur masa silam, dan berusaha untuk mewariskannya ke generasi berikutnya. Kurikulum ini disebut juga Subject Academic Curriculum karena dalam kurikulum ini menomorsatukan isi atau bahan ajar. Nah, pada kurikulum ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, serta disempurnakan. Yang kedua, peserta didik cukup menguasai ilmu atau bahan ajar, sering dipandang mampu menyampaikannya. Yang kedua, kelemahan kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Pertama, tidak sesuai dengan kenyataan, sebab dalam kenyataannya pengetahuan itu berpusat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang kedua, peserta didik berperan sangat pasif. Yang ketiga, pembelajaran lebih ditekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu, sehingga pembelajaran lebih bersifat verbalistis dan kurang praktis. C. Desain kurikulum yang mengutamakan peserta didik. Desain kurikulum yang berorientasi pada peserta didik merupakan salah satu model desain kurikulum yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari kurikulum tersebut. Ciri utama desain kurikulum ini ialah bahwa kurikulum terfokus pada perkembangan individual peserta didik. Desain kurikulum ini berpusat pada peranan peserta didik dan memberikan tempat utama kepada peserta didik yang hadir sekaligus sebagai reaksi penyempurnaan atas kelemahan kurikulum yang mengutamakan bahan ajar. Di dalam pendidikan, yang belajar dan berkembang ialah peserta didik, sedangkan pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong, serta memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik mempunyai sesuatu yang sangat unik. Mereka memiliki karakteristik tertentu dan peserta didik merupakan sebagai makhluk yang berkembang, yang memiliki minat, bakat yang sangat beragam. Maka dari itu, kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan irama perkembangan mereka. Dalam mendesain kurikulum yang berorientasi pada peserta didik, ada beberapa hal yang dilakukan. Antara lain yaitu 1. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Kedua, isi kurikulum harus mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dianggap berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ketiga, peserta didik hendaknya ditempatkan sebagai subjek belajar yang berusaha untuk belajar sendiri. Artinya, peserta didik harus didorong untuk melakukan berbagai aktivitas belajar, bukan hanya sekedar menerima informasi dari pendidik. Yang keempat, yaitu diusahakan apa yang dipelajari peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat perkembangan mereka. Artinya apa? Yang seharusnya dipelajari bukan ditentukan dan dipandang baik dari sudut pandang pendidik,
dari sudut orang lain, akan tetapi ditentukan dari sudut pandang peserta didik itu sendiri. Ya, kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu kurikulum yang berpusat pada masalah yang ada di masyarakat atau bisa disebut dengan problem centered design. Problem centered design ini menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan manusia. Problem centered design ini menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Dalam hal ini minimal ada 2 variasi model kurikulum, yaitu the area of living design dan the core design. Yang pertama, yaitu the area of living design ini menekankan dalam prosedur belajar yang bertujuan dengan sifat dan isi yang diintegrasikan. Penguasaan informasi yang bersifat pasif tetap dirangsang. Ciri lainnya adalah menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari peserta didik. Yang kedua yaitu the core design. The core design sendiri menekankan pada satu mata pelajaran inti sebagai pengembangannya. Dalam konsep ini, bahan ajar dipusatkan pada kebutuhan individu dan sosial. The core design diberikan pada guru-guru yang memiliki penguasaan dan wawasan yang sangat luas, bukan guru-guru spesialis. Tugas dari guru yang memiliki penguasaan ini, selain memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sosial, guru tersebut juga memberikan bimbingan terhadap perkembangan sosial pribadi peserta didik. Itu saja, terima kasih.